5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6. Kita belajar di tema 8, Bumiku, subtema 3, Bumi, Matahari, dan Bulan, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, pernahkah kamu mendengar tentang tahun baru Hijriah? Apa bedanya dengan tahun baru yang terjadi setiap tanggal 1 Januari? Nah, ayo kita pelajari informasi mengenai kedua peristiwa tersebut. Kalender Masehi dan kalender Hijriah. Apa itu kalender Masehi dan apa itu kalender Hijriah? Yuk kita pelajari adik-adik. Perputaran bumi mengelilingi matahari atau disebut revolusi bumi, dan perputaran bulan mengelilingi bumi atau disebut revolusi bulan itu digunakan untuk menentukan tahun Masehi dan tahun Hijriah adik-adik. Sistem penanggalan Masehi itu ditentukan dengan kala revolusi bumi mengelilingi matahari. Nah, sistem penanggalan Hijriah itu ditentukan berdasarkan kala revolusi bulan atau ketika bulan mengelilingi bumi. Tahun Masehi. Nah, tahun Masehi itu juga disebut dengan tahun Syamsiah atau tahun matahari. Nah, tahun Masehi ini ditentukan berdasarkan kala revolusi bumi, waktu yang diperlukan bumi untuk sekali mengelilingi matahari adik-adik ya. Nah, kala revolusi bumi adalah 365 seperempat hari. 1 tahun Masehi itu dibagi menjadi 12 bulan dengan pembagian jumlah harinya sebagai berikut. Ya, Januari itu ada 31 hari, Februari ada 28 atau 29. Mengapa kok ada 28 atau 29 hari? Nanti Kak Citra jelaskan. Maret ada 31 hari, April ada 30, Mei ada 31, Juni ada 30, Juli dan Agustus ada 31 hari masing-masing. September ada 30 hari, Oktober 31 hari, November 30 hari, dan Desember 31 hari. Tahun Masehi pertama kali ditetapkan oleh Julius Caesar adik-adik ya, dari Romawi pada tahun 47. Nah, si Julius Caesar ini menetapkan jumlah hari dalam 1 tahun itu ada 365 hari. Nah, padahal berdasarkan kala revolusi bumi, 1 tahun itu seharusnya 365 lebih seperempat hari. Nah, sisa seperempat hari dari setiap tahun akan dikumpulkan sehingga setelah 4 tahun akan terkumpul menjadi 1 hari. Jadi setiap 4 tahun sekali jumlah harinya dalam 1 tahun itu ada 366 hari, dan ini disebut dengan tahun Kabisat. Apa itu tahun Kabisat? Nah, tahun Kabisat adalah tahun yang bilangannya habis dibagi 4. Misalnya tahun 2000, tahun 2004, dan tahun 2008. Nah, berdasarkan perhitungan yang lebih teliti, kala revolusi bumi itu sebenarnya selama 365 hari lebih 5 jam lebih 48 menit. Berikutnya adalah tahun Hijriah. Nah,
Tahun Hijriah itu juga disebut tahun Komariah atau tahun bulan. Nah, tahun Hijriah ini ditentukan berdasarkan kala revolusi bulan atau pada waktu yang diperlukan bulan untuk mengelilingi bumi. Kala revolusi bulan itu adalah 29 lebih setengah hari, sehingga jumlah hari dalam satu tahun itu 29 setengah hari dikali 12. Nah, berapa hasilnya? 354 hari. Satu tahun Hijriah dibagi menjadi 12 bulan dengan pembagian jumlah hari sebagai berikut. Nama bulannya berbeda adik-adik kalau pakai tahun Hijriah. Nah, ada Muharram itu ada 29 hari, ada Safar itu 30 hari, Rabiul Awal ada 29 hari, Rabiul Akhir ada 30 hari, Jumadil Awal ada 29 hari, ada Jumadil Akhir 30 hari, ada Rajab itu 30 hari, Syaban itu 30 hari, Ramadan itu 30 hari, lalu ada Syawal itu 30 hari, dan Zulkaidah ada 29 hari, dan Zulhijjah itu ada 29 atau 30 hari. Kalender Hijriah juga mengenal tahun Kabisat adik-adik. Jumlah hari dalam tahun Kabisat Hijriah itu satu hari lebih lama dibandingkan tahun Hijriah biasa, yaitu 355 hari. Pada tahun Kabisat Hijriah, jumlah hari dalam bulan Zulhijjah itu adalah 30 hari. Nah, berdasarkan hal tersebut, hari-hari besar Islam setiap tahun itu bergeser lebih awal 11 hari pada tahun Hijriah biasa dan bergeser 12 hari pada tahun Kabisat. Itu tadi ya perbedaan antara tahun Masehi dan tahun Hijriah. Banyak sekali informasi yang kita dapatkan dari bacaan di atas adik-adik. Bersama dengan temanmu, identifikasi 5 informasi penting dari bacaan tersebut. Nah, 5 informasi penting yang Kak Citra ambil dari bacaan tadi, yang pertama adalah sistem penanggalan Masehi itu berdasarkan kala revolusi bumi, sedangkan sistem penanggalan Hijriah itu berdasarkan kala revolusi bulan. Yang kedua, tahun Masehi itu disebut juga dengan tahun Syamsiah atau tahun matahari. Tahun Kabisat adalah tahun yang bilangannya habis dibagi 4. Berikutnya ada tahun Hijriah, itu disebut juga dengan tahun Komariah atau tahun bulan. Jumlah harinya dalam tahun Kabisat Hijriah ini satu hari lebih lama dibandingkan tahun Hijriah biasa, yaitu 355 hari. Ini 5 informasi penting dari bacaan tadi adik-adik. Dengan menggunakan informasi yang penting tadi, buatlah ringkasan bacaan dengan menggunakan kalimat kalian sendiri dan kalian tuliskan di buku tulis kalian adik-adik. Misalnya nih, seperti ini adik-adik. Revolusi bumi dan revolusi bulan digunakan untuk menentukan tahun Masehi dan tahun Hijriah. Sistem penanggalan Masehi itu berdasarkan kala revolusi bumi, sedangkan sistem penanggalan Hijriah itu berdasarkan kala revolusi bulan. Tahun Masehi bisa disebut juga dengan tahun Syamsiah atau tahun matahari. Nah, tahun Kabisat adalah tahun yang bilangannya habis dibagi 4. Tahun Hijriah juga disebut dengan tahun Komariah atau tahun bulan. Nah, jumlah hari dalam tahun Kabisat Hijriah itu satu hari lebih lama dibandingkan tahun Hijriah biasa, yaitu 355 hari. Adik-adik, ayo kalian berkreasi. Nah, kalian sajikan kembali informasi yang sudah kalian dapatkan sebelumnya tentang kalender Masehi dan Hijriah nih. Nah, buatlah 2 kalender dengan sistem penanggalan Masehi dan Hijriah yang dilengkapi dengan penjelasan tentang tahun Masehi dan tahun Hijriah. Nah, alat dan bahan yang dipersiapkan apa? Yang pertama kertas gambar A3, lalu pensil warna atau spidol warna,
kalender Masehi dan kalender Hijriah. Harus sesuai acuan adik-adik. Nah, perhatikan contoh gambar di bawah ini. Ini adalah kalender Masehi ya. Kalender Masehi itu biasanya ada tahun Masehinya, lalu ada nama bulannya ya, dari Januari sampai Desember ya. Lalu ada urutan penanggalan dalam satu bulan. Nah, ada tanggal 1 misalnya ya sampai tanggal 30. Lalu kalian juga bisa menghias kalender Masehi kalian dengan gambar dekorasi pada kalender. Berikutnya ini adalah contoh tahun Hijriah. Nah, ada kalender yang menggunakan kalender tahun Hijriah adik-adik. Nah, di tahun Hijriah ini ada urutan bulan dalam satu tahun, lalu urutan penanggalan dalam satu bulan. Presentasikanlah kalender yang kalian buat. Jelaskan bagian-bagian kalender, bagaimana cara menggunakan kalender tersebut juga. Untuk membuat presentasimu lebih menarik, buatlah reklame untuk mengiklankan presentasi yang kamu lakukan. Pilihlah salah satu reklame yang menurutmu paling tepat untuk mengiklankan presentasimu adik-adik. Nah, pastikan reklame yang kamu buat ini berisi informasi yang menarik dan mudah dipahami. Cantumkan topik presentasimu dan kapan presentasi itu akan dilakukan. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8 subtema 3 pembelajaran yang kelima. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.